Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Jack, bantuin mak. Hari ini Jack kagak ada, ya biasalah bocah. Oke, lanjut. Kembali lagi bersama saya Tobi di channel Nobar. Hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Ring of Death alias Cincin Kematian yang dirilis pada tahun 2008. Dari judulnya saja, sudah pasti sangat beradrenalin dan sangat seru sekali. Bercerita tentang seorang agen pasukan khusus yang terkena sanksi karena tindakannya yang terlalu brutal. Akhirnya harus menebus perbuatannya dengan mengambil misi yang mengharuskan dia menyusup ke dalam sebuah penjara yang sangat berbahaya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Ring of Death. Cerita dibuka dengan pertarungan mematikan yang terjadi di dalam penjara bernama Ken'sville. Dari atas panggung, seorang kepala sipir yang bernama Samidi sedang memandangi pertarungan itu. Di dalam ring yang mereka namai dengan kandang macan, ada raksasa yang sedang bertarung. Ia dijuluki sebagai presiden karena semenjak ia masuk, ia belum pernah kalah satu kali pun dari orang lain. Tanpa ampun, presiden memukuli lawannya hingga meninggoy. Tapi di balik kursi penonton, Samidi hanya tersenyum melihat kebrutalan sang presiden. Pertarungan di kandang macan disiarkan langsung lewat live TikTok sehingga Samidi mendapatkan banyak uang karena donasi mawar dari penonton. Setelah pertarungan itu selesai, Samidi diberitahu oleh asistennya bahwa kepolisian sudah mulai mencurigai penjara mereka karena banyaknya napi yang meninggal di dalam sana. Samidi tidak memperdulikan perkataan asistennya. Ia malah menyuruh asistennya untuk memalsukan kematian para napi dengan insiden kecelakaan. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pemeran utama dari film ini, seorang duo agen khusus yang bernama Burke dan Anto. Mereka sedang memburu kasus pedofil. Burke tidak dapat menahan amarahnya pada pelaku karena ia menganggap para pelaku pedofilia adalah orang yang sangat menjijikan. Ia kemudian memutuskan untuk... Anto pun kecewa dengan Burke yang berani main hakim sendiri. Karena kelakuannya itu, Burke diskors sampai waktu yang tidak bisa ditentukan oleh Biro Pertahanan Negara tempat mereka bekerja. Beberapa hari kemudian, hidup Burke berubah drastis. Ia dijauhi oleh istri dan anaknya sendiri karena sekarang ia pengangguran. Setelah pulang dari menjemput anaknya di sekolah, Burke mencoba meminta maaf pada istrinya karena dia gegabah dalam bertugas. Tapi apa daya, istrinya sama sekali tidak memaafkannya. I'm hoping you told him how disappointed you are about him getting in a fight. Have a good day. Burke kemudian bertemu dengan Anto. Anto memberitahu padanya ada cara untuk bisa kembali ke Biro Pertahanan Khusus, yaitu dengan cara membantunya dalam kasus penjara Ken'sville. Anto menjelaskan bahwa penjara ini diam-diam punya bisnis gelap dan mereka butuh bukti yang hanya bisa didapat dari dalam sana. Menurut Anto, kebrutalan Burke bisa membantu mereka dalam misi penyusupan ini. Burke awalnya menolak, sampai akhirnya Anto memberitahu bahwa pihak kepolisian akan menghadiahi Burke beasiswa untuk anaknya dan memberikannya uang yang sangat banyak. Pokoknya uang, dan uang. If you do this, they'll set up a $250,000 trust for your son. You'll find that you think this over. Keesokan harinya, sebelum Burke dimasukkan ke dalam penjara, ia memutuskan untuk bertemu dan bermain dengan anaknya terlebih dahulu. Di sana, istri Burke hanya diam, melihatnya dari dalam rumah. Lalu Burke kembali berbicara dengan Anto perihal misi yang akan mereka jalankan. Anto mengatakan bahwa Burke bisa bertukar informasi dengan mereka lewat surat yang harus dia berikan pada seorang kai-kai pembawa buku di dalam penjara. Burke pun mengerti dan langsung beradegan seperti CJ dari GTA. Sorry about that, officer. On your knees! Karena tingkahnya itu, sesuai rencana Anto, Burke dihukum 5 tahun penjara dan dimasukkan ke dalam Ken'sville. Ketika sampai di penjara Ken'sville, Burke disambut langsung oleh Samidi yang memberitahukan bahwa penjara ini adalah tempat ternyaman bagi para napi-napi yang ada di luar sana. I fully expect you all to be as comfortable as possible while you're here, and that does not mean that you can act like animals. Well then, let's go in, shall we? We need to get you all settled. Burke juga berkenalan dengan teman sekamarnya yang bernama Ronald. Ronald hanyalah bocah tampan yang gampang merasa takut karena sebenarnya ia hanyalah napi dengan kasus ringan, paling juga mabok.
Beberapa saat kemudian, Samidi sedang menonton pergelutan duniawi dalam penjara. Ia kemudian didatangi oleh asistennya bahwa mereka menemukan kandidat baru untuk dimasukkan ke kandang macan yang tidak lain tidak bukan adalah Burke. Di kandang macan, kita diperlihatkan seorang psikopat yang bernama Pengkor. Ia adalah orang yang bertarung bagaikan anjing liar, salah satu dari beberapa orang yang diperhitungkan di dalam kandang macan. Saat waktu istirahat, Burke bertemu dan berkenalan dengan Pengkor. Pengkor memberitahu pada Burke untuk berhati-hati di dalam penjara ini, apalagi dengan orang yang bernama Presiden, karena ia tidak segan-segan membunuh sesama napi lain yang ada di penjara. Setelah jam istirahat selesai, Burke tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam penjara karena ia mendapatkan surprise dari orang suruhan Samidi. Samidi ingin melihat sejago apa adu mekanik Burke melawan para napi lain. Tak butuh waktu lama, kebrutalan Burke menjawab semua pertanyaan Samidi. Beberapa saat kemudian, Burke langsung dipertemukan lagi dengan Samidi yang memberitahu bahwa ia tidak mentolerir kekerasan yang terjadi di dalam penjara. Maka, ia akan menghukum Burke dengan cara khusus. Samidi merasa bahwa ia berhasil memasukkan Burke ke dalam perangkapnya, yang ternyata semua malah berjalan sesuai keinginan Burke. Burke kemudian bertemu istrinya yang sedang mengunjunginya di penjara. Istrinya mengakui bahwa ia merindungkan pelukan dari Burke. Walaupun Burke mempunyai bau kemiskinan yang kuat dan pengangguran tanpa kerjaan, ia tetaplah seorang suami yang berusaha menyayangi anaknya. Burke yang mendengar itu hanya bisa terdiam karena istrinya tidak tahu bahwa ia masuk ke dalam penjara untuk mendapatkan uang banyak agar keluarga mereka bisa membuka cabang Misue. Burke yang malam itu diculik oleh antek-antek Samidi dipaksa untuk masuk ke dalam kandang macan agar ia bisa melawan salah satu napi yang mematikan bernama Spider. Akhirnya Burke paham dengan keadaan yang terjadi di penjara Kentsville. Sementara Samidi terpuaskan dengan performa kebrutalan Burke yang disukai oleh banyak donatur kandang macan. Oh man, hot damn, that's what I'm talking about. This guy's an animal. Setelah pertarungan di kandang macan, Samidi datang untuk melihat keadaan Burke. Samidi menawarkan keringanan hukuman penjara pada Burke agar ia mau adu mekanik di dalam kandang macan terus-menerus karena banyak orang yang ingin melihat kebrutalannya. Burke menolak penawaran Samidi. Samidi juga mengatakan bahwa ia tidak salah menilai Burke karena seorang prajurit pasti akan mengenali prajurit lainnya. Ternyata Samidi adalah mantan pensiunan perang yang pada masa mudanya tidak puas dengan kebrutalannya, sehingga ia sangat menikmati tontonan di kandang macan. Beberapa saat kemudian, Burke kembali menjalankan misinya bersama Anto. Ia mengirim surat lewat seorang kai-kai pembawa buku. Singkat peristiwa, surat tersebut diterima oleh Anto di Biro Pertahanan Negara. Anto mendapat informasi yang mengkonfirmasi bahwa dugaan mereka tidak salah. Terjadi sabung manusia di penjara Kentsville yang dikepalai oleh Samidi selaku kepala penjara. Tapi Burke belum bisa memberikan bukti yang konkret dikarenakan ia baru bertarung sekali dan belum menemukan petunjuk apa-apa. Keesokan harinya, Burke sedang mengobrol santai bersama Pengkor. Sepertinya mereka berdua sudah menjadi bestai. Pengkor mengatakan bahwa Burke tidak akan pernah bisa melawan kemauan Samidi karena beberapa orang yang mencoba melawan Samidi, keluarganya berhasil diculik dan dijadikan ancaman oleh Samidi bangsat. Mendengar hal itu, Burke terlihat sedikit panik mengingat tidak ada orang yang bisa melindungi anak dan istrinya. Pada saat jam makan berlangsung, Ronald tidak sengaja menjatuhkan makanan presiden. Presiden yang marah pada Ronald ingin membuat Ronald hilang saat itu juga. Tapi untungnya di sana ada Burke yang membela Ronald dan menantang presiden secara langsung. I'm the president. Well, I didn't vote for you. Untungnya semua dapat ditenangkan oleh napi-napi lain. Tapi presiden yang pertama kali melihat ada orang yang mempunyai nyali di hadapannya menandai Burke untuk segera dihilangkan.
Keesokan harinya, Burke menelpon anaknya dan menanyakan kabarnya dan ibunya. Tapi tanpa sepengetahuan Burke, semua telepon itu sudah disadap oleh sipir penjara. Sekarang mereka berhasil mengetahui tempat tinggal keluarga Burke. Di dalam selnya, Burke juga ingin mengirim surat pada biro kepolisian. Tapi ternyata ia tidak sadar bahwa tanpa berlama-lama, melihat keinginan pasar sedang tinggi, Samidi lagi-lagi melepas Burke ke kandang macan untuk bertarung dengan variasi napi-napi lainnya. Pertarungan demi pertarungan berlalu, Burke semakin viral di kalangan para donatur. Mereka suka melihat kebrutalan dan keliaran Burke yang membuat semua lawannya menjadi kritis. Jolly good, Mr. Berg. Crying man won't be able to fight again for months. You're dead, going, you hear me? I swear to God, you're dead! Beberapa waktu kemudian, ternyata selama ini Burke telah diisolasi dari keluarganya sendiri. Dengan licik, Samidi dan para sipir penjara bekerja sama agar istri Burke yang menjenguk Burke ke penjara tidak dibiarkan masuk dengan alasan Burke yang tidak ingin melihat keluarganya lagi. Di dalam sel, Burke masih mengirimkan surat pada Anto dan biro kepolisian. Tapi tanpa ia tahu, ia masih dipantau oleh teman di samping kamarnya menggunakan pantulan dari pecahan kaca. Di suatu mansion yang megah, Samidi datang untuk bertemu salah satu donatur. Kali ini ia berencana untuk lebih memperluas jaringan live-nya. Ia memperlihatkan bukti bahwa penjualan tiket kandang macan tiba-tiba naik drastis. Dikarenakan belakangan ini, mereka berhasil memberikan tontonan yang brutal dan sadis kepada orang-orang yang menonton. Samidi kemudian meminta bantuan dari donaturnya untuk lebih meluaskan tayangan kandang macan. Donatur yang melihat angka-angka itu jatuh cinta pada total uang yang akan mereka raup ketika tayangannya dibuat jadi lebih luas. You see that? That is a list of every subscriber. And you gotta turn up the heat, and then we can make some more money. Kembali ke dalam penjara, Burke sedang bertukar cerita dengan Pengkor. Pengkor mengatakan bahwa hukuman penjaranya tinggal 1 minggu lagi. Pengkor menjanjikan Burke pekerjaan ketika ia keluar dari sini bersama-sama. Pengkor akan menjadi bosnya, sementara Burke menjadi suruhannya. Burke yang mendengar itu hanya bisa terkekeh karena Pengkor tidak tahu Burke akan jadi lebih kaya ketika mereka keluar dari penjara. Tiba-tiba terdengar, Watch my back. Hold on, man. Let's go. You're right. Let's go. Burke yang melihat Ronald mati tidak berdaya kemudian menantang presiden untuk bertarung karena sudah semena-mena terhadap Ronald yang lemah. Untungnya para sipir datang untuk menenangkan keadaan. Para sipir yang datang juga tidak begitu peduli dengan kematian Ronald karena seperti yang kita tahu, di film ini Ronald hanya pemain pendukung, bukan pemain utama. Bayarannya juga murah paling. Can't touch the president. Singkat cerita, malam pun tiba. Samidi mengundang banyak wanita untuk berpesta anu-anuan dengan para napi-napinya. Mereka merayakan 15 juta total viewers live TikTok dengan Burke sebagai bintangnya. Burke yang melihat itu terdiam sampai akhirnya Burke ternyata diculik untuk diberikan hiburan berupa seperangkat wanita bohai lengkap dengan oki jelly drinknya. Oh my God. I'm one of the married ones. Tapi apalah daya kenikmatan duniawi jika dibandingkan berkat surgawi yang menunggunya untuk pulang ke rumah. I just can't. Like I said, I'm one of the married ones. Ketika para napi tidur, terbitlah waktu untuk kandang macan. Kali ini ternyata Pengkor yang diculik untuk bertarung dengan seseorang di kandang macan. Yang ternyata seseorang itu adalah Pengkor pun panik, sampai-sampai membuat lubang boolnya berkeringat. Tak kuasa melawan presiden yang sangat perkasa. Pengkor hanya dijadikan mainan baru yang akan dibuat rusak oleh presiden. Samidi yang melihat itu tertawa puas melihat Pengkor dihabisi. Walaupun sebentar lagi ia harusnya bebas menghirup udara dunia luar. Sang presiden pun berhasil menghilangkan Pengkor dari penjara Kentsville. Keesokan harinya, Burke mencari bestinya itu, tapi ia tidak dapat menemukannya. Semua orang yang dia tanyai berkata bahwa tadi malam Pengkor ditarik ke kandang macan untuk 1 lawan 1 melawan presiden. Seketika itu Burke tahu ia tidak akan pernah bertemu dengan Pengkor lagi. Bestai.
I believe we have some things to discuss, Mr. Berg. Samidi yang kecewa karena ternyata salah satu dari bintang kandang macan adalah salah satu agen dari Biro Pertahanan Negara memutuskan untuk menghukum Berg ke sel isolasi dan mempercepat pertarungan yang selama ini ia inginkan untuk ditonton, yang juga pertandingan yang kita semua tunggu-tunggu, pertandingan antara Berg melawan Presiden. Alright, that's enough. Stand him up. Seperti yang kita duga, yang menjadi cepu ternyata adalah teman Berg yang tinggal di sebelah selnya. Berg kemudian diberitahu oleh Samidi bahwa ia akan bertarung di kandang macan untuk yang terakhir kalinya. Tapi spesial untuk kali ini, ia akan ditonton oleh istri dan anaknya. Berg yang tidak terima dengan hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Di kediaman keluarga Berg, Anto datang untuk menjelaskan semua yang terjadi antara Berg dan dirinya. Istrinya yang mendengar usaha Berg menjadi haru karena ia salah sangka selama ini. Berg ternyata berusaha mencarikan uang untuk mereka walaupun dengan cara yang lebih ekstrim. Tapi tiba-tiba melihat Anto yang sudah KO dan anaknya yang disandra, istri Berg tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan para sipir yang memaksanya untuk mengikuti mereka. Tapi tanpa kita duga, istri dan anak Berg kemudian dihadapkan dengan Samidi yang saat itu sudah tidak sabar untuk menonton pertarungan kandang macan terbesar abad ini. Istri Berg yang sudah paham dengan keadaan penjara itu hanya bisa terdiam melihat tingkah gila Samidi. Para donatur yang ada di sana juga menjadi takut pada tingkah Samidi dikarenakan ia sudah semena-mena pada keluarga napi. Tapi Samidi kembali mengingatkan pada mereka bahwa apa yang ia lakukan adalah kemauan dari mereka agar mendapatkan banyak uang. Anto yang kembali sadar tanpa basa-basi langsung menuju TKP untuk membungkam semua orang yang terlibat di bisnis kandang macan penjara Kentsville. Ia memanggil armada khusus untuk bersiap-siap jika terjadi perlawanan yang tidak diinginkan. Kembali ke kandang macan, Berg melihat istri dan anaknya yang ingin menonton perkelahiannya dengan Presiden. Ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti kemauan Samidi dan pertarungan pun dimulai. Get ready for the pain, bitch! Is that all you got? Walaupun di Smackdown dan dibanting-banting beberapa kali, Berg kembali bangkit demi membalaskan dendam para teman-temannya yang sudah dihilangkan oleh Presiden. Akhirnya, ia bisa membalikan keadaan pada saat melihat Presiden ternyata lengah ketika ia sudah terlalu lama bertarung. Dengan satu pukulan lagi, Berg bisa memecahkan kepala Presiden. Tapi di luar dugaan, Berg ternyata memutuskan untuk tidak membunuh Presiden karena ia tahu itu tidak akan berguna untuknya. Kebrutalan yang selama ini ia pakai untuk mengadili orang jahat malah melahirkan dendam yang lain. Akhirnya di saat itu juga, di hadapan istri dan anaknya, Berg bertobat. Samidi yang tidak terima dengan hal itu turun ke kandang macan dan langsung ingin menghabisi Berg dengan tangannya sendiri. Tapi untungnya pihak polisi datang untuk membubarkan semua kejadian yang ada di kandang macan. Anto dengan cepat menyelamatkan istri dan anak Berg dari asisten Samidi, sedangkan Samidi berhasil ditangkap sebelum ia membunuh Berg. Beberapa minggu kemudian, Berg kembali ke rumah keluarganya. Mereka akhirnya berhasil menjadi kaya raya dengan membuka cabang Misue di dekat rumahnya. Berg juga berhasil mendapatkan beasiswa untuk anaknya yang dijanjikan oleh Anto sebelumnya. Berg kini juga kembali bekerja sebagai agen Biro Pertahanan bersama Anto. Di tempat lain, Samidi ternyata hidup dan dipenjarakan di penjara Kentsville. Dan ia hanya tersenyum melihat para napi yang lain. You don't have to push. Film pun ditutup dengan tatapan tajam dari Samidi yang memperlihatkan kekejamannya masih belum berakhir sampai di sini. Kayaknya ada lanjutannya atau enggak ya ini ya.
Film ini mengajarkan pada kita bahwa pandangan untuk menghakimi orang yang salah sesuka hati kita itu keliru. Karena apalah daya kita sebagai manusia untuk berani memilih hidup dan mati seseorang, jika yang di atas saja selalu bisa pasrah mengampuni orang lain. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang masih mandi memakai keran bocor di kamar mandinya, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.